baper tuh rugi. Ya. Overthinking tuh rugi. Tapi sekarang mah laki-laki juga baperan. Oh iya, teka tinggal diungkulnya. Gengsi mungkin, Gengsi. gengsi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di podcast Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Kali ini saya kedatangan tamu, seorang sosok perempuan yang luar biasa, berpengaruh sekali di Kabupaten Kuningan. Beliau adalah Ibu Hajah Heni Susilawati SOS MM. Dan pada kesempatan kali ini beliau bisa menyempatkan hadir di sini. Terima kasih Ibu. Sedikit mungkin Ibu Heni ini pernah menjabat sebagai Ketua KPU periode sebelum yang sekarang ya Bu ya, berarti ya. Terakhir itu 2019 selesai berarti. 2018. 23 Desember. Oke, 2018. Dan sekarang menjadi Direktur Perumda Aneka Usaha di Kabupaten Kuningan. By the way, Ibu selamat datang. Terima kasih atas waktunya pada kesempatan kali ini. Tema kali ini kita membicarakan kepemimpinan seorang perempuan atau sosok perempuan, di mana di hadapan saya juga salah satu sosok pemimpin di institusi yang tadi saya sebutkan. Kepemimpinan perempuan itu memang ada yang beranggapan bahwa perempuan setinggi apapun berujungnya akan di dapur-dapur juga gitu. Nah, Bu Heni kan dengan segala kesibukannya juga berperan sebagai ibu rumah tangga tentunya. Bagaimana cara kita mengatur waktu nih sebagai pemimpin juga di institusi yang Ibu naungi hari ini, dan juga waktu itu di akademisi dan kesibukan di rumah. Apa yang tips mungkin ya dari Ibu Heni nih untuk kita sebagai perempuan tentu punya porsi yang sama dengan laki-laki tentunya, dengan segala kesibukan bahwa kita pun punya hak yang sama gitu. Nah, dengan ibu sosok perempuan nih menerobos hal itu dan hari ini menjadi satu bagian yang menurut saya mungkin mewakili perempuan dalam hal ini. Apa tuh kira-kira yang bisa membuat ibu sampai hari ini seperti ini gitu? Poin penting yang tadi barusan saya sampaikan, pertanyaan mengenai bagaimana ngelola waktu. Ya. Ngelola waktu itu kan bukan hanya problem pemimpin perempuan ataupun laki-laki. Betul. Cuman mungkin dalam budaya kita seringkali menempatkan perempuan seakan-akan tugas domestiknya jauh lebih besar dibandingkan tugas publik. Kalau dalam perspektif saya, tugas domestik dan tugas publik itu tidak bisa kita buat dikotomi yang seperti itu ya. Karena bagi saya sendiri tugas sebagai ibu, kalau memasak itu bukan tugas seorang ibu sebetulnya, ya. Karena laki-laki juga bisa melakukan hal yang sama. Jadi tugas yang disebut, kita harus bedakan juga, jauh sebelum saya bicara yang lain, antara kodrat dan yang lainnya. Kodrat perempuan itu ya haid kan, kemudian hamil, menyusui, melahirkan. Itu kan nggak bisa dilakukan oleh laki-laki. Tapi peran-peran yang disebut memasak, apakah mencuci dan sebagainya, itu peran sosial yang selama ini banyak dilekatkan seakan-akan itu tugas perempuan semata-mata. Saya bersyukur memiliki suami yang kita bisa berbagi peran itu. Tugas domestik, kapan nyuci dan sebagainya, ketika memang misalnya asisten rumah tangga nggak ada di rumah, ya kita nggak ada debat-debatan itu tugas Bunda, itu tugas saya, nggak ada gitu. Jadi kita kerjasama, bahkan itu menjadi sebuah kesenangan. Misalnya masak, yang ngiris bawang dan sebagainya. Hal-hal seperti itu sudah selesai kalau di rumah tangga saya, di keluarga saya. Kita tidak pernah memperdebatkan itu tugas. Enggak. Jadi soal ngelola waktu ya, yang ngelola waktu itu pasti ada yang harus kita korbankan ketika menjadi official public atau pejabat publik. Terlebih ketika di KPU, never holiday, 24 jam. Bahkan saya ingat dalam 10 tahun bekerja di KPU, pernah beberapa kali bermalam
Jadi saya belum dokter tapi sudah dokter duluan, mondok di kantor. Ya kan? Iya, Jadi, betul. Tapi ya itu konsekuensi dari sebuah pilihan. Iya. Yang pertama buat saya sih yang penting sebelum mengelola waktu, pengertian dan support dari pasangan suami itu penting. Yang kedua, ya mengedukasi anak, memberikan pemahaman anak saya bahwa ibunya bekerja seperti ini. Nah, baru yang ketiga, mengelola waktu yang secara teknis, ya kan. Kapan saya bekerja full di kantor, bahkan sampai larut malam, bahkan kadang mungkin di rumah juga hanya nganterin baju kotor, pergi lagi, seterusnya ya. Yang penting niatnya kan kuat. Betul. Ya, dukungan pasangan, pengertian anak-anak, mengelola waktu itu soal teknis. Tapi anak nggak suka komplain, Bu? Komplain mungkin karena sudah keseringan ya dari sudah terbiasa mungkin. Kayaknya dari sejak dalam kandungan. Ini anak saya yang pertama pas saya di KPU. Jadi mungkin di alam rahim dia udah tahu ibunya lagi sibuk kayaknya. Kesibukannya apa ya? Ya kayaknya dari alam itu udah mereka udah betul. Kayaknya mungkin ya, saya kan enggak. Tapi mungkin sudah tahu. Jadi begitu ini ya udah tahu mobilitasnya. Kalau disebut protes mungkin ada. Pasti ada ya. Ada ya. Cuman ini Bu, kan memang masih terbilang jarang sosok perempuan yang memang punya porsi lebih nih. Yeah. Apalagi khususnya di pemerintahan. Yeah. Ada pressure tersendiri nggak sih ketika memang dari sisi gender, kan kita tahu nih bahwa setiap tahun bahkan selalu digaungkan bahwa harus ada kesetaraan gender. Terus saya juga baca-baca nih, lihat-lihat bahwa emang kesenjangan gender di Indonesia itu hari ini urutannya ke 92 kalau nggak salah Indonesia. Artinya di tingkat global betul. Masih banyak ya PR. Iya, makanya saya tuh di Indonesia sendiri dengan kondisi yang saat ini bahwa kesenjangan gender harus terus digaungkan. Tapi porsi dalam pengambil kebijakan di tataran pemerintahan atau keterlibatan dari keterwakilan perempuan tadi masih minim justru. Nah, disinilah untuk tingkatan kabupaten mungkin disinilah hadir Bu Heni sebagai salah satu tokoh yang berada di tengah-tengah kaum pria mungkin. Seperti itu. Ada nggak sih pressure bahwa kan stigma tadi bahwa perempuan itu ya meskipun digaungkan terus emansipasi wanita, tapi terkadang yang di lingkungan saya pun Bu, adanya pelecehan misalkan atau kekerasan dalam rumah tangga. Artinya memang perempuan belum diperlakukan sebagaimana mestinya. Nah, Ibu yang pernah memimpin di institusi KPU dengan mayoritas laki-laki tuh, apakah tidak menjadi beban atau pressure? Apa sih yang Ibu rasakan gitu kemarin gitu? Enjoy sih. Enjoy. Yeah. Mari kita kilas balik ke sejarah tentang gerakan emansipasi perempuan. Kemudian bisa mewarnai perjalanan sejarah dunia. Golden ticketnya adalah pendidikan. Betul. Mulai dari era Kartini, Dewi Sartika. Dengan pendidikan, perempuan khususnya bisa mengakses banyak wawasan, pengetahuan. Tapi itu nggak cukup kalau kita nggak punya value. Yeah. Value itu kalau di KP itu kan bicara 3 hal: integritas, netralitas, profesionalitas. Dalam perspektif saya, value sebagai komisioner 3. Mengucapkannya mudah, tiga hal itu, tapi sebetulnya prakteknya, ujiannya di sana. Ya, kita tidak perlu mengatakan bahwa kita berintegritas, tapi cukup membuktikan ketika ada godaan-godaan gratifikasi. Dan kita tidak perlu banyak bicara, tapi orang yang bicara. Ya, situasi gratifikasi, siapa yang nggak butuh uang? Tapi buat saya prinsipnya ketika bekerja dimanapun, apa yang menjadi hak saya itu yang harus saya terima. Di luar itu nggak mau. Kecuali bonus. Apa ya yang memang diatur oleh. Ada porsi anggarannya itu. Betul. Yang saya berani terima. Di luar itu saya nggak mau. Yang kedua soal ruang-ruang netralitas, tidak berpihak. Itu juga ujiannya kan cukup berat. Di mana sikap kita, bahkan gestur kita, bahkan dengan siapa kita bertemu
harus benar-benar dijaga. Dijaga ya, betul. Iya. Tapi ada yang begitu, Bu? Ya kalau godaan-godaan ada, tapi begitu kita bisa menunjukkan sikap kita dan orang paham, orang respect dengan sikap kita yang menjaga satu integritas, dua netralitas. Yang ketiga adalah profesionalitas. Profesionalitas itu ya kita harus mau baca. Kehadiran perempuan betul dalam regulasi kita baru pada tahap affirmative action 30%. Sekarang yang nanya, itu sebetulnya butuh nggak sih? Kenapa harus dibatasi 30%? Saya juga sebetulnya setuju jangan dibatasi 30%. Semuanya kan punya kesempatan yang sama. Iya, betul. Kenapa harus dari 5 orang harus ada 1 perempuan? Kalau ternyata dari seleksi 5-5-nya berkualitas ya perempuan semua gitu. Tapi yang kita hadapi ini patriarkinya kan sangat kental. Dan di berbagai belahan dunia yang namanya kebijakan affirmative action dalam bentuk kuota 30% memang masih dipraktekkan. Affirmative action tindakan sementara. Kenapa sementara? Karena barrier perempuan untuk masuk ke ranah publik itu banyak. Ya, tetap ya kalau misalnya kita lingkungan keluarga tidak mensupport, kita nggak bisa melangkah ke ruang publik. Atau perempuannya ragu dengan kemampuannya atau perspektif tentang politik itu dunia laki-laki dan sebagainya atau apapun, kadang-kadang muncul dari perempuannya sendiri. Kalau dia tidak bisa menyelesaikan segala keraguannya, bagaimana dia bisa meyakinkan publik? Iya, betul. Nah, itu taklukkan dulu ya. Itu yang saya kira perempuan harus punya value di sana. Yang lain, hal yang sering saya juga sampaikan ke teman-teman mahasiswa, Anda kalau jadi mahasiswa tuh jangan hanya berangkat dari rumah ke kampus, pulang lagi. Sayang masa muda Anda. Warnailah dengan aktivitas di organisasi. Orang yang sukses itu ada orang yang sibuk. Betul. Ya, tapi bukan pura-pura sibuk atau hanya ingin kelihatan sibuk. Tapi produktif ya, Bu. Produktif. Berkegiatan itu dalam berorganisasi, terserah mau di organisasi apa, yang penting positif. Percaya tidak percaya, tapi fakta membuktikan, termasuk saya mengalami. Saya juga bukan aktivis murni banget sih, tapi saya senang ruang riung lah. Iya. Berorganisasi dan seterusnya. Bahkan jauh ketika masih di SD, saya senang. Jadi senang saya di ini saya cerita ya. Mungkin juga kan kalau kita bicara teori leadership, ada yang memang dibentuk lewat pelatihan. Ada juga yang memang dia faktor keturunan. Ada yang mungkin faktor situasi mungkin saya proses lingkungan. Proses lingkungan. Sejak SD saya sudah jadi ketua kelas. Oke. Berarti kayaknya agak-agak tomboy, Ibu ya. Ya, sudah jadi ketua kelas, sudah jadi pemimpin upacara kalau hari Senin, jadi ketua pramuka. Jadi berorganisasi bahkan sejak di SD. Di SD terus bukan aktivis murni, tapi saya senang. Saya mengatakan bahwa kalau perempuan khususnya mau berkegiatan dalam ranah publik, dia harus diasah dalam kawah canda di muka bernama organisasi. Tanpa itu dia nggak bisa. Soft skill itu diasahnya lewat organisasi. Kemampuan berbicara, meyakinkan, termasuk mengelola waktu. Jangan alasannya, saya IPK-nya jadi jelek karena aktif di organisasi, malah lulus. Jadi bukan aktivitas organisasi yang harus disalahkan. Nah gitu kan. Justru dengan berorganisasi kita ketemu orang-orang yang punya achievement yang baik. Ya, kita terpacu dia sibuk tapi IPK-nya bagus ya. Oh dia sibuk dan yang kita lihat orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang memang dalam hidupnya banyak berkegiatan dalam organisasi. IPK penting, tapi itu bukan satu-satunya. Soft skill, kecerdasan emosional. Kalau kita nggak biasa berorganisasi, begitu beda pendapat kan pundung. Iya, betul. Aduh, si tamat setuju gitu kan nggak begitu. Tapi dalam berorganisasi kita kan belajar bagaimana berbeda pendapat, berbeda perspektif. Didewasakan oleh itu semua, kemampuan berbicara, meyakinkan semua. Value perempuan di sana. Kalau dia nggak punya value di sana, cuman memang berat masuk ke ruang-ruang publik itu. Iya, memang hari ini termasuk di tataran kampus sendiri ya, Bu ya. Keterlibatan perempuan tuh sangat minim. Nah, itulah tantangan kita. Iya, bahkan ada opini seperti ini bahwa perempuan itu untuk menjadi pemimpin terhalang oleh api dalam tungku gitu. Oh gitu. Karena untuk menjaga api itu agar supaya tetap menyala.
Nah, dan untuk era sekarang mungkin yang saya lihat pula, perempuan tuh ketika ingin berorganisasi, misalkan aktif dan lain-lain, tidak ada sosok figur yang memang jadi panutan dia bahwa saya juga harus kayak gini nih. Nah, tugas UNISA melahirkan itu semua. Betul. Ya? Dan saya harapkan dengan kehadiran ibu itu bisa memantik teman-teman mahasiswa, khususnya perempuan tentunya, punya andil yang sama dengan laki-laki. Itu motivasi sih, motivasi teman-teman seperti itu. Saya melihat banyak kawan yang sukses hari ini, yang mungkin karirnya lebih dari saya di luar negeri atau di departemen luar negeri atau di mana, histori organisasinya. Kalau hanya IPK, betul. Bisa hari tapi ini bersaing. Saya juga merasakan sih Bu, hal yang sama bahwa memang betul semua sama-sama penting. Tapi pada akhirnya IPK kan hanyalah angka sih ya, betul ya Ibu. Tapi penting. Betul. Tapi pengalaman di mana kita berproses tadi bukan hanya kita kuliah datang lalu pulang begitu saja. Memang outputnya terasa nanti gitu. Ketika investasi berkegiatan tuh investasi waktu. Ketika teman seumuran kita nongkrong di mana, kita malah sibuk berorganisasi yang kadang-kadang ya secara ekonomi juga tidak berdampak. Tapi ingat, itu investasi. Someday Anda akan menemukan apa yang kita investasikan hari ini. Dan saya ketika dulu kembali ke masa muda ya masih muda. Iya, saya tidak pernah membayangkan akan memperoleh kesempatan karir jadi ketua KPU, jadi direktur. Tidak pernah membayangkan. Tapi saya punya cerita ke belakang itu. Saya pernah di OSIS, pernah di Pramuka, pernah di sini. Meskipun bukan aktivisme, cuma saya senang mengasah skill itu. Kecerdasan yang dibutuhkan baik oleh laki-laki ataupun perempuan, satu pasti kecerdasan intelektual. Mungkin parameternya IPK. Tapi nggak bisa itu kalimatnya titik. Untuk berhasil Anda harus pintar. Enggak, itu baru koma. Kecerdasan berikutnya kecerdasan emosional. Lewat organisasi, sabar ngadepin orang, belajar gestur orang, belajar berbeda pendapat. Emosional. Yang berikutnya adalah kecerdasan spiritual. 3 itu diasah, berorganisasi, dan setiap waktu terus meningkatkan pengetahuan, wawasan, berjejaring. Itu pasti akan ketemu. Iya, dan memang prosesnya tidak mudah dan panjang ya Bu ya. Nah, yang saya namanya juga investasi. Betul. Tapi seperti menanam bibit yang baik, hasilnya kira-kira baik nggak? Baik. Dan itu perlu kesabaran kan? Iya, betul. Menggemburkan tanahnya. Kadang-kadang up and down, semangat turun, lagi semangat lagi enggak turun. Bagaimana memupuk itu semua? Ya. Jadi tidak wasting time. Wasting time itu kalau kita melakukan hal-hal yang tidak produktif. Tapi kalau kita melakukan hal yang produktif, itu pasti akan panen di waktu yang tepat. Betul. Bentuknya bisa macam-macam, dan saya tidak pernah menyangka perjalanan akan sampai seperti ini. Dan kalau saya di posisi pernah jadi ketua, saya disupport oleh teman-teman yang mayoritas laki-laki. Bahwa ini aja yang jadi ketua. Nah, benar ya. Iya juga ya. Laki-laki kan kita tidak perlu mengatakan bahwa kita ABCD, tapi orang menilai bahwa ini jadi ketua. Bayangkan 4 komisioner memberikan kesempatan kepada saya ketika itu untuk jadi ketua KPU yang pertama kali dalam sejarah di KPU Kuningan. Dan memang dalam hitungan statistik, ketua perempuan di kabupaten kota di Indonesia juga minoritas. Betul. Jarang. Kemudian takdir juga membuat saya jadi direktur, itu pun nggak pernah terpikirkan. Tapi begitulah barangkali apa yang pernah saya lakukan ke belakang, yang ketika itu saya nggak pernah membayangkan apapun, ternyata kepetik hasilnya. Jangan dibilang kayaknya enak, enggak juga. banyak cerita juga, tapi disitulah sebenarnya ya tantangannya. Mungkin orang hanya melihat hari ini atau ketika saya di KPU jadi ketua, ceritanya panjang sebetulnya. Tidak seperti yang orang melihat hari ini. Tapi untuk treatment sendiri Bu, Ibu kan pernah memimpin dan saat ini masih memimpin di 2 institusi yang berbeda dengan background juga yang berbeda. Treatment khusus misalkan atau gaya apa sih yang Ibu pakai nih
untuk memimpin sebuah lembaga yang mungkin mayoritas laki-laki tadi. Saya juga kagum dan heran gitu. Terkadang kan perempuan porsinya memang kurang ya Bu ya. Dan hari ini saya dengar dari Ibu langsung bahwa kemarin bahkan saya didorong oleh semua laki-laki tuh. Malah kan gitu. Kira-kira gaya kepemimpinan apa yang Ibu pakai nih untuk mengelola tadi itu? Ini saya harus bagikan ya. Organisasi itu kan punya ciri khas masing-masing. Betul. Kalau di KPU itu ciri khasnya kolektif kolegial dalam pengambilan keputusan. Saya betul ketua, tapi saya juga anggota. Saya anggota, tapi saya juga ketua. Maksudnya apa? Dalam mengambil keputusan nggak bisa saya memaksakan kehendak. Udah gimana saya? Ikut saya, nggak bisa. Tapi dengan kolektif kolegial, saya menempatkan diri, berusaha menempatkan diri sebagai fasilitator dalam rapat-rapat. Ada 5 nih. Ini teman-teman, kita mau tahapan ini, coba apa yang terpikirkan oleh teman-teman, saran pandangnya seperti apa? Tidak dari saya dulu, saya bertanya dulu, Pak Erlan, gimana pendapatnya? Saya dengerin semuanya. Baru terakhir. Dari 5 itu jarang juga kita sampai harus voting mengambil keputusan, karena itulah tugas kita, menyimak. Pasti nanti akan ketemu intisarinya. Kan 5 pasti pendapatnya anggaplah minimal 5. Seingat saya jarang kita ngambil keputusan sampai voting itu jarang. Kan voting itu kalau mentok. Kalau masih bisa musyawarah mufakat ya sudah. Musyawarah mufakat itu seni deliberasinya sangat butuh kesabaran. Karena disitulah kita dilatih untuk menghargai pendapat orang lain. Nah itu di KPU, kolektif kolegial. Tapi pasti itu jadi bekal juga hari ini. Kalau di KPU saya ketua, saya anggota. Sekarang di Perumda Aneka Usaha Kuningan, pucuk pimpinan tertinggi adalah direktur. Nggak ada direktur di bawahnya lagi, atau wakil direktur nggak ada. Manajemen langsung direktur. Kalau di manajemennya, artinya kan dari posisi itu sebetulnya kan ibaratnya mau nyaku check up deh. Betul. Ya kan? Tapi ternyata bekal saya ditempa di lembaga dengan ciri khas kolektif kolegial ke bawah sampai sekarang. Sekarang kalau saya ngambil keputusan, saya bertanya kepada manajemen. Ini kita ada masalah ini. Teman-teman coba apa yang dipikirkan? Padahal saya otoritatif bisa ngambil keputusan sendiri kan? Betul, Ya, tapi kalau kita pakai cara otoriter, nanti nggak akan bagus hasilnya. Karena hari ini yang dibutuhkan dalam organisasi adalah freedom to speech. Betul. Kemerdekaan untuk berpendapat. Ya, orang diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat, itu yang hari ini dibutuhkan oleh organisasi. Jadi saya menempatkan itu sebagai fasilitator komunikasi. Dari situlah nanti kalau ada masalah, problem solvingnya enak, kita pikirinnya bareng-bareng. Kan abrega jadi tentram kalau Tibrasari ya gitu. Ya kan, saya nggak memikirkan dampak dari keputusan karena nggak ada keputusan saya sendiri. Suasana kerjanya nyaman ya Bu ya. Itu yang saya ciptakan dengan pengambilan keputusan ya, baik yang sederhana apalagi kompleks, adalah hasil keputusan bareng-bareng. Jadi apapun semua tahu. Gaya itu yang saya coba kembangkan di sana. Tapi saya sepakat Bu, artinya ketika saya pernah dipimpin oleh perempuan, laki-laki mas sering ya Bu ya. Perempuan memang lebih mengedepankan kekeluargaan, lebih dari semacam sosok ibu lah. Tapi kalau laki-laki ya memang yang tadi plus Ibu, minus ya. Plus minus betul memang betul. Cuman kalau di compare itu perempuan lebih memang kekeluargaan, bahwa ada penawaran dulu ke yang lain bahwa gimana nih gitu kan. Tapi kalau laki-laki memang karena ya meskipun sesuai prosedur bahwa ini hak prerogatif saya gitu sebagai pimpinan, langsung ambil ini. Ya mungkin ada juga yang ngasih masukan dia terima, ada juga yang tidak gitu. Artinya memang menurut saya sosok perempuan tuh memang perlu di setiap lini mungkin. Berarti Ibu nggak sepakat dengan 30% itu? Kalau saya sih, kalau 30% itu kan affirmative action. Mungkin saat sekarang Indonesia masih membutuhkan. Tapi saya kira tidak bisa disamaratakan, kan kota desa kan beda. Betul.
Idealnya gimana kira-kira, Bu? Ya sudah, Open aja gitu. Open aja kan. Tapi sekarang saya belum buka data ya. Tingkat pendidikan perempuan rata-rata sudah sampai tahap apa nih? Ya. Pendidikannya, pengalaman berorganisasi. Ya regulasi ya sudah. Mungkin entah kapan gitu ya regulasinya akan berubah, tapi oke lah, kita tidak bicara regulasi. Sekarang berikan aja kesempatannya. Yang seluas-luasnya, dan itu kan juga alam akan memfilter di antara banyak perempuan kan, alam juga bekerja kan, seleksi alamnya seperti itu. Cuman ini Bu, kan banyak nih beberapa waktu yang lalu bahwa banyak yang menikah dini gitu ya, ada pernikahan dini, itu berdampak nggak sih ke ekonomi? Karena kan dengan banyaknya angka kelahiran tuh, apakah tidak memberikan dampak ke angka kemiskinan juga, ke perekonomian juga gitu. Sedangkan di satu sisi pemerintah mungkin atau dunia menggaungkan emansipasi bahwa porsi perempuan harus, atau kesetaraan gender tadi, tapi di kita sendiri banyak yang ada yang pernikahan dini, ada juga yang perundungan mungkin, ada juga yang tadi kekerasan dalam rumah tangga. Nah, menurut Ibu sendiri apa sih yang memang harus kita lakukan nih untuk mengikis mungkin sedikit demi sedikit hal itu dan memberikan porsi yang lebih juga, atau bisa jadi 30% itu terpenuhi lah keterlibatan dari perempuan itu? Ya, ini kan pertanyaan banyak nih. Tapi saya pikir gini ya, saya sih bicara konteks kesempatan ketika perempuan memimpin, berikan warna yang baik ya, memberikan pengaruh yang baik dan sebagainya. Kaitan tadi pernikahan dini atau apapun kemudian dihubungkan dengan 30% tidak tercapai dan sebagainya, saya kira itu persoalan yang berbeda ya. Persoalan berbeda. Soal 30%, diskusi kita tadi kan sudah clear ya. Mungkin negara kita sama seperti beberapa negara yang menganut affirmative action kuota 30%, mungkin masih memang barriernya banyak. Dikasih regulasi 30% saja mendorong perempuan untuk masuk ke ranah publik, itu perjuangannya luar biasa. Ini bisa dilihat dari misalnya jumlah yang mendaftar kemarin Badan Ad Hoc ya, PPK, yang mendaftar PPS, yang mendaftar KPU, bahkan yang mendaftar KPRI selalu mayoritas laki-laki. Karena memang banyak hal yang dari sisi dukungan sosial juga mungkin di beberapa kelompok masyarakat belum siap kalau perempuan harus seperti itu. Tapi saya bersyukur, betul saya lahir di sini di Kabupaten Kuningan. Tapi saya bersyukur juga sejak SMA saya sudah merantau di Jakarta. Ya, saya banyak berinteraksi dengan orang-orang yang pola komunikasinya egaliter, berbeda ya, ragam suku beda seterusnya. Saya lanjut S1 divisi UI, lebih terbuka lagi kesempatan mengembangkan diri. Saya lanjut lagi itu saya kan ada pengaruhnya ya, dengan saya melangkahnya lebih jauh dan lebih dini ketika itu di usia SMA, di tempat dengan suasana di Jakarta, need for achievement-nya itu tumbuh. Betul. Nah, ini kan kembali ke personal. Setiap kita punya nggak kebutuhan untuk berprestasi? Ya, kebutuhan untuk berprestasi itu kan masuk ke aktualisasi dirinya. Kalau saya mungkin karena tadi pengaruh teman, lingkungan, kan dengan siapa kita bergaul itu lah kira-kira. Akan membentuk apa kita nanti ya. Nah gitu ya. Betul. Saya bersyukur, mungkin kalau saya buat list teman, saya juga nggak ingat semua, tapi alhamdulillah positive vibes-nya itu kan nyampe sampai hari ini. Saya pulang kampung ke sini sejak 2004. Ternyata apa yang saya dapat di kota besar, Jakarta, Depok, Yogyakarta dan sebagainya, ternyata termanfaatkan di sini. Yang mungkin di sini masih tertatih dalam hal mendorong itu semua. Betul. Ya kan. Confidence-nya nanti akan tumbuh dengan waktu. Seperti itu. Berarti emang pendidikan itu paling penting Bu ya. Karena emang kultur mungkin tadi di kota dengan kabupaten Kuningan sangat, ya mungkin ada perbedaan lah.
Kalau sempat merantau ke kota besar itu tempatnya akan lain. Betul. Iya. Sangat ini. Saya alumni berbagai transportasi publik di Jakarta, menghadapi macam-macam orang semua. Ya, padahalnya kan kita secara alami dibawa beradaptasi kan. Nah, tadi kan banyak pengalaman nih yang Ibu sampaikan. Memang dari SD pun Ibu sudah mungkin jiwa sosialnya menggebu-gebu, akhirnya berproses lah sampai hari ini. Memang organisasi memang sangat penting. Apa yang kita dapatkan, apa yang kita temukan di lingkungan, mungkin kerabat, teman akan mempengaruhi kita juga ke depan nanti. Yang saya tertarik tuh ini, Bu, bahwa Ibu dengan segala pengalaman mungkin di luar Kabupaten Kuningan, bahwa memang ada yang berbeda dan tadi masih tertatih-tatih mungkin kalau di sini. Kayaknya kalau Ibu jadi pemangku kebijakan untuk Kabupaten Kuningan ke depan, bisa didorong hal itu mungkin jadi kesetaraan. Ada nggak spill dikit mungkin ya? Ini kan momen pemilu sedikit lagi nih, Bu. Ada nggak sih niatan Ibu untuk ikut terjun nih dalam kontestasi besok? Belum ada sampai hari ini. Belum ada. Tapi kalau legislatif belum ada. Kalau eksekutif? Mikir-mikir. Ya, saya kalau ditanya mending legislatif atau eksekutif, saya sih pilih eksekutif. Iya, karena memang decision makernya kan di sana. Betul. Nah, itu dia yang saya. Tapi belum tahu takdir besok. Ngalir aja. Artinya kan dengan segala pemaparan atau yang Ibu sampaikan barusan, memang harus ada satu kebijakan yang didorong untuk menumbuhkan pemimpin-pemimpin baru dari kaum perempuan, di mana kesenjangan yang terjadi mungkin atau hal-hal yang belum terpenuhi bisa didorong dengan keterwakilan perempuan tadi itu. Saya rasa mungkin kalau ke depan Ibu ternyata, ya kan kita nggak tahu ya Bu ya. Ibu juga hari ini kan nggak tahu. Kemarin jadi ketua KPU, sekarang jadi direktur Perumda. Entah besok mungkin jadi bupati mungkin. Ya, saya kira di Kabupaten Kuningan, ya sepengetahuan saya ada perda pengarus utamaan gender tuh ada. Ya, tapi karena saya bukan orang di dinas terkait, saya kan juga tidak terlalu memahami bagaimana itu diperkenalkan secara kepada publik dan seterusnya. Tapi kalau melihat geliat teman-teman perempuan di daerah kita, saya kira ruang-ruang berpartisipasi sudah cukup baik. Ya, statistik di Kabupaten Kuningan pernah beberapa dinas kan dipimpin oleh perempuan, dinas pertanian, sekarang dinas kesehatan, terakhir yang almarhumah itu dinas pendidikan ya, BKPSDM almarhum. Apa namanya ya? Artinya respect dari pemerintahan kita di Kabupaten Kuningan terhadap kepemimpinan perempuan terlihat historinya meskipun masih minoritas. Dan 2022 pemerintahan Kabupaten Kuningan memberikan amanah ke saya. Berarti kan cara respect terhadap kepemimpinan perempuan berarti kan ada di pemerintahan kita. Hanya mungkin memang masih banyak lah PR-nya. Kemudian kalau di legislatif juga masih minoritas, belum mencapai 30%. Ya, teman-teman di legislatif itu paling banyak itu di kisaran 12 yang terpilih dari 50 anggota dewan. Mudah-mudahan sih besok 2024 merata ya Bu. Bisa meningkat. Bisa lebih ya. Bisa lebih meningkat mudah-mudahan. Kenapa perempuan harus hadir dalam ruang-ruang seperti itu? Di legislatif kan dia punya fungsi budgeting, pengawasan. Satu lagi fungsi apa ya? Ada tiga fungsi. Legislasi. Iya, di legislatif ya. Iya. Nah, itu kan bisa nggak dengan 3 fungsi itu teman-teman di legislatif juga memberikan warna tentang regulasi yang memperhatikan kepentingan perempuan. Memperhatikan kepentingan perempuan bukan berarti tidak mau memperhatikan kepentingan laki-laki, karena begitu memperhatikan kepentingan perempuan, seluruh urusan itu sudah termasuk dalam memperhatikan kepentingan perempuan. Bahkan ada yang bilang Bu, ini kalau nggak salah lembaga luar Indonesia gitu ya, bahwa emang dengan hadirnya sosok perempuan nih di tataran kepemimpinan atau di kebijakan, itu akan menghasilkan tatanan yang sehat. Betul. Nah, maksudnya
bener nggak sih Bu hal itu? Statistiknya harus kita buka ya. Tapi saya pernah membaca tahun berapa waktu itu diundang jadi pemateri di Ponpes di Ciawi Gebang. Contoh ya, kalau misalnya perempuan diberikan kesempatan yang sama dalam bidang ekonomi, pertumbuhan ekonomi di negara kita bisa berkali-kali lipat. Betul. Pas saya pelajari data-datanya, kenapa dia bilang kayak gitu? Oh ternyata, misal dalam hal mengakses kredit, kan mesti ada suaminya siapa. Bagaimana kalau yang tidak bersuami? Ya. Sementara dia punya usaha, kan barrier, halangan. Prinsipnya dari data itu ingin menggambarkan kalau perempuan diberikan kesempatan yang luas dalam bidang ekonomi, diprediksi pertumbuhan ekonomi kita bisa lebih dahsyat lagi. Mungkin itu dia ingin bercerita akses ke perbankan perempuan masih rendah karena terbentur tadi dengan data-data harus diisi segala macam. Wirausaha perempuan tuh banyak. Kan ada yang masih bersuami, ada juga yang enggak kan. Iya. Nah bagaimana yang enggak? Apakah akan dipersulit hanya karena dia nggak punya pasangan? Kan gitu. Itu baru satu contoh. Kalau dalam masuk ke legislatif semakin banyak perempuan, tentu perspektifnya kan akan semakin kaya. Dengan catatan teman-teman yang terpilih juga memang punya pemikiran yang terbuka bagaimana mengajak perempuan atau melahirkan kebijakan-kebijakan yang memang menyuarakan kesetaraan gender dalam hal apapun. Kalau di eksekutif mungkin akan jauh lebih dahsyat lagi. Iya. Maka kita cek di data-data ketika misalnya pandemi COVID-19. Negara-negara yang cepat pulih dari situasi ketakutan, putus asa dan sebagainya. Negara atau kota yang dipimpin oleh perempuan. Bisa dilihat di Jerman, di mana lagi tuh ya. Oh iya, Selandia gitu ya Bu ya. Betul. Ada beberapa perempuan berpengaruh di masa pandemi yang suaranya itu lebih didengar. Iya. Oh iya, tadi kan perempuan tuh katanya ada perempuan itu punya sisi caring and nurturing, peduli dan mengasuh. Iya, nah itu dia Bu. Nah pendekatan caring and nurturing dalam masa pandemi itu beberapa pemimpin baik negara ataupun kota dia bicaranya basisnya data. Jadi ada rasa sayang kepada masyarakatnya, ada rasa peduli terhadap masyarakatnya. Ini loh Bapak Ibu, data kita seperti ini. Mohon bantuannya supaya kita sama-sama saling jaga, nurut warganya. Iya. Dan kayaknya kenapa ya kalau beda ya kalau pemimpin perempuan tuh tadi mungkin ada caring nurturingnya itu. Itu dan ini kayaknya. Nah itu dia orang tuh jadi gimana ya? Ya luluh akhirnya. Yang penting basis datanya dipegang. Betul. Kita nggak bisa hanya mengandalkan sisi emosional ya sebagai pimpinan. Betul. Data tetap. Karena cara kita berbicara kan tetap data terus disampaikan. Apalagi di posisi pimpinan. Itu cerita-cerita di masa pandemi ya. Tapi memang saya juga sempat baca sih Bu, data itu. Ada ya itu? Ada betul. Saya lupa nama kanselir Jerman atau yang di Selandia Baru juga. Jadi beberapa negara, beberapa wilayah mungkin yang dipimpin oleh perempuan dalam penanganan khususnya COVID tadi memang lebih cepat dalam pemulihannya itu. Betul. Ya artinya kan bahwa di sini sosok perempuan itu memang punya peran lebih gitu. Betul. Ada yang pernah mengatakan bahwa sejahterakanlah perempuan, sejahteralah hidup kalian gitu. Udah sejahtera dunia, masih sejahtera perempuan tuh. Karena perempuan itu kan multitasking. Coba punya ibu kan, pasti punya. Iya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, kira apa yang dikerjakan ibu dalam waktu bersamaan. Iya, betul. Oh itu luar biasa. Begitu tugas itu diserahkan ke ayahnya, ke laki-laki, langsung nyerah besok. Yang ngasuh anak, yang nyuci, yang masak, segala macam. Iya benar, saya ngalamin Bu. Itu repot banget. Itu ya. Perempuan itu multitasking. Iya. Multitaskingnya tuh luar biasa, bisa menyelesaikan banyak hal dalam waktu yang betul. Bahkan itu kan hal-hal yang sebetulnya disadari oleh semua pihak. Kelemahan perempuan, tapi jadi kekuatan dia juga kan. Iya. Kelemahan secara fisik kan. Tapi kekuatan yang tidak bisa dimiliki oleh laki-laki multitasking di rumah. Iya. Pasti besoknya udah pakai koyo, capek katanya. Ternyata capek ngasih anak sambil semua rumah berantakan. Iya. Tapi begitu ibu turun, beres semua. Beres, masakan terus siap, angguan terus siap, ya, gitu ya. Ada kan? Itu dia Bu yang saya heran tuh kan ibu rumah tangga mengurusi rumah, anak dan lain-lain.
Dan sekarang ibu juga mengemban amanah nih yang besar juga. Ini kok bisa ya gitu ya. Saya tuh maksudnya perempuan tuh ya luar biasa. Meskipun katanya dari tulang rusuk laki-laki, kan hanya dari bagian kita nih. Tapi kan ya tadi kekuatannya, kelemahannya di kekuatannya justru gitu. Artinya memang ya mungkin Ibu pesan untuk teman-teman mahasiswa, khususnya mahasiswi ini. Apa yang mau Ibu sampaikan untuk teman-teman mahasiswa kita nih? Ya kalau tadi disebut kok bisa sih ngerjain segala macem, yang jelas saya nggak mungkin juga kalau tanpa support asisten rumah tangga kami. Ini saya cerita ya sisi lain. Asisten rumah tangga kami itu sudah ikut keluarga kami dari tahun 2008. Sekarang tahun berapa? 15 tahun. ART betul. Kami begitu setia membantu saya, keluarga. Ya, si Bibi itu yang menyelesaikan tugas-tugas membantu, yang ketika saya nggak bisa mengerjakan. Tapi kalau saya di rumah ya saya masak. Saya bangun rata-rata jam 3, sekarang jam 2. Ya biasa rutinitas pagi gitu kan. Memastikan sebelum ke kantor saya sudah menyiapkan masakan untuk anak-anak. Ya kan? Jadi begitu mereka pulang sekolah, masakan yang bisa diangetin lagi sudah tersedia. Ya, ngecek semua segala macam. Di luar itu pekerjaan-pekerjaan yang nggak bisa saya kerjakan ya minta bantuan. Tapi saya kalau di rumah juga ya bahasa cagerna ngalicin, saya ngalicin. Ya, nyuci. Itu bagian hal yang dikerjakan dan nggak ada persoalan gitu kan. Itu cara ngelola waktunya. Meskipun ada asisten rumah tangga, tetap naluri ibu kan. Tetap ya Bu ya. Anak-anak lebih senang masakan ibunya ternyata. Pasti. Itu masakan paling enak sedunia. Iya. Kalau kata kita masakan apa, tapi buat suami, buat anak-anak saya ada koki terhebat buat mereka. Betul. Tapi kan? Ini Bu bangun jam 2 nih, jam 3. Jam 2, jam 3. Itu tidur jam berapa Bu? Saya pasti tidurnya lebih sore. Habis isya udah tidur. Oke. Karena itulah waktu terbaik untuk memulihkan energi. Dan ini kan katanya perempuan tuh bapernya gede ya. Benar sih. Iya benar. Saya juga banget. Saya tidak menolak itu baper, tapi saya makin kesini karena banyak mengalami segala macam peristiwa. Baper tuh rugi. Ya. Overthinking tuh rugi. Tapi sekarang mah laki-laki juga baperan Bu. Oh iya, teka tinggal diungkulnya. Gengsi mungkin, gengsi. Saya cara ininya, saya sekarang suka melihat kalau ada hal yang nggak srek di hati, mungkin sudut pandang saya salah. Jadi yang saya perbaiki adalah sudut pandang, karena kita tidak bisa merubah orang lain. Kita tidak bisa merubah pendapat orang lain, tapi kita bisa merubah cara kita berpikir. Begitu saya rubah cara berpikir, tidur nyenyak. Nah, jadi mau tidur saya clearkan dulu nih. Apa yang terjadi seharian, ada yang nggak nyaman di hati. Sudut pandang saya salah. Mungkin begini. Alhamdulillah tidur nyenyak. Kalau nggak gitu, rungkad ya. Berarti emang kita harus mengelola hal itu ya Bu ya. Itulah kecerdasan emosi. Iya, betul. Ya kalau kita baper jadi pimpinan, gimana anak buahnya gitu ya. Betul ya. Ya kan jadi saya di depan karyawan harus kelihatan senyum terus, padahal kita jadi di rumah. Tapi saya nggak memperlihatkan situasi seperti itu, tidak menunjukkan kesedihan saya atau apapun, bahkan ketersinggungan saya simpan. Ketika saya tersinggung, saya selalu berprinsip mungkin sudut pandang saya yang berbeda. Itu poinnya. Saya kira. Kalau buat mahasiswa ya, orang sukses itu karena dia sibuk. Nggak ada orang sukses kalau dia nggak sibuk. Sibuknya dan hal yang baik maksudnya. Jangan menganggap hal yang sepele. Selagi itu produktif, baik, lakukan. Selagi masih muda. Betul. Mimpi yang tinggi. Ya, betul. Terkadang kan di tataran pemerintahan sendiri kan memang masih minoritas ya Bu ya. Cuman ketika memulai kontestasi nih, harus ada kan calon yang keterwakilan gender itu. Yang saya sayangkan tuh saya pernah dengar bahwa yang penting ada lah keterwakilan. Tidak memang diseleksi sebagaimana mestinya, atau memang dia yang cukup mapan untuk mewakili itu gitu. Yang penting ada perempuan. Yang penting ada. Itulah yang saya sayangkan gitu loh. Ya mungkin nanti ada sedikit saran dari Ibu nih buat perempuan-perempuan di luar sana mungkin.
Ya, ini kalau pengalaman ya, berbagi pengalaman dalam pencalonan di legislatif DPRD Kabupaten Kuningan, memang yang saya dengar ungkapan-ungkapan dari para ketua partai, sulit mencari perempuan yang mau mencalonkan diri. Kalaupun ada itu Uyuhan. Yang kedua itu rata-rata punya hubungan kekerabatan misalnya. Oke. Yang penting ada perempuan. Karena yang dengan sendirinya mau ke sana tuh, ini PR buat teman-teman partai politik. Kan partai politik punya fungsi pendidikan politik supaya kader-kadernya muncul dan sebagainya. Memang terpenuhi 30% perempuan dalam setiap legislatif. Karena konsekuensinya kalau 30% tidak terpenuhi di satu dapil, maka semua dapil hangus pencalonannya. Oh gitu. Itu konsekuensi yang diatur dalam itu. Sebetulnya memberikan ruang seluas-luasnya bagi perempuan untuk masuk. Persoalan berikutnya adalah persepsi perempuan tentang politik juga kan belum selesai. Dua tamu ada dunia. Bukan, politik itu bukan dunia laki-laki, dunia kita semua. Hari ini kalau kita bicara mau kebijakan apa, lahirnya kan dari politik. Baik eksekutif ataupun legislatif. Seakan-akan politik itu barang yang jauh, hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita sejak kita bangun. Ketika kita bicara harga telur mahal, kan itu bukan soal mekanisme pasar semata kan, tapi juga politik, soal regulasi dan sebagainya kan. Politik endog ya. Politik endog. Ya, ini contoh itu legislatif gitu kan. Jadi jangankan di kita, saya kebetulan di 2019 ada kesempatan ke Amerika ya. Ya memang saat itu kita ya belajar dari sana tentang perempuan dan partisipasi politik di Amerika. Di sana juga mendorong perempuan untuk mencalonkan diri juga masih jadi PR. Hanya hebatnya di sana itu ada lembaga-lembaga yang bahkan menjadi fasilitator teman-teman untuk mencalonkan diri. Tidak, kalau di sini kan belum ada nih. Kalau di sana itu ada lembaga yang memang mendorong run for office disebutnya, untuk mencalonkannya dalam pemilu. Mereka tidak sekedar didorong, tapi diberikan edukasi bagaimana public speaking, bagaimana kampanye, bagaimana berpenampilan, bagaimana meyakinkan. Jadi tidak sekedar orang udah masuk di partai A, yang dia sendiri nggak tahu akunya harus ngapain gitu nanti gitu ya. Nah di sana tuh orang masuk ke partai tapi sudah dilatih dulu. Dilatih dulu, converse terusnya baru masuk ke partai. Itu bahkan di Amerika nggak ada kebijakan 30%, benar-benar bersaingnya luar biasa. 0%. Di Amerika Serikat nggak ada kuota 30%. Nah ketika kita presidensial threshold di kita ya. Untuk legislatif dulu nih. Ya, di sana nggak ada 30%. Ya kalau di eksekutif kan memang juga baru Ibu Kamala Harris Devi ya yang jadi wapres. Ini juga menarik, saya senang lihat jejak karirnya. Oh iya, kesimpulan saya memang tidak rata-rata tokoh yang berhasil di tingkat nasional, internasional, bahkan lokal, mereka yang punya cerita tentang masa mudanya yang tidak dihabiskan hanya untuk hal yang unfaedah misalnya. Jadi ketika mereka lagi sibuk, lagi apa segala macam, itu biografi setiap orang akan bercerita. Saya punya kesimpulan, oh iya mereka tuh sibuk masa mudanya, matang betul. Emosinya dan seterusnya. Itu yang saya cerna dari biografi singkat teman-teman yang berhasil, baik laki-laki termasuk perempuan. Kalau kita nggak punya value, nggak bisa. Ya, nggak bisa kalau kita nggak punya value. Tapi kita juga jangan bilang, saya punya value, nggak bisa juga. Ya, kita nggak bisa mengklaim gitu, ya kan? Yang menilai orang lain. Orang lain gitu kan, ya kan? Orang yang menilai kita. Tapi ya dalam kerja kita ya value itu akan terbentuk dan kita improve pengetahuan, nambah teman, gitu seperti itu. Ya termasuk selepas saya di KPU, saya circle-nya nambah.
karena Iya. saya kerjanya ngopi. Bener. Iya, saya sering ketemu sebetulnya dengan, cuman saya perlu nyapa ibu gitu, takut ganggu maksudnya. Enggak juga. Jadi nama circle juga penting. Iya, cuman Tapi gini Bu, circle-nya yang ini. tadi kan ibu beres KPU nih ngopi. Ngopi. Nah, memang di situ banyak perbincangan bahwa Bu Eni tuh sering ngopi, terus nyentrik juga kalau dress code-nya gitu kan. Nyentrik tuh gimana sih? Ya, kalau pernah nih waktu itu kan sering di Imha Uing ya Bu ya. Oh iya benar. Yang pertama nih bukan yang sekarang. Nah, saya suka tuh suasananya. nah itu saya sering di situ. Pak Jaka yang ngajak pertama kali. Iya, saya juga sering dengan Bang Jaka waktu pertama-tama di situ. Oh iya benar ya. Emang tempat kita ngumpul di situ. Kadang Bu Eni tuh nyentrik ya, saya nanya ketua KPU, tapi ya kalau kata mereka rock and roll lah. Jadi ada value tersendiri bahwa kekhasan seorang Ibu Eni itu dengan misalkan blazer, ya kalau dalamnya bisa kemeja, bisa kaos. Kok ingat kan. banget ya. Dengan misalkan skinny fit, skinny jeans atau misalkan chino dan lain-lain, sepatu sneakers misalkan atau boots. Nah, iya, jadi itu jadi hafal banget ya. itu jadi value gitu. Jadi apa ya? Jadi brand image mungkin ciri khas. dari sisi dress code bahwa anak-anak. Masih nggak sih kelihatan? Gimana? Masih kayak gitu nggak sih? Oh iya dong. Iya, makanya kan Ibu 2 kali memimpin di institusi yang bukan main-main justru. KPU, sekarang di Perumda. Sosok perempuan pula, pengalamannya banyak dari mulai SD Bu ya sampai sekarang dan ke Amerika juga. Saya rasa saya juga follow Ibu nih. Wah, Ibu ini maksudnya emang kekinian gitu. Terus update eksis gitu kan, bahwa mengedukasi, memberitahu bahwa potensi ekonomi yang ada di Kabupaten Kuningan salah satunya. Kenapa enggak 2024 gas aja gitu? Kesana lagi ya. Nanti juga ganti kalender 2023 2024. Oh iya benar. Ya mudah-mudahan di kalendernya ada foto Ibu gitu. Gitu. Biar kalau kayak gitu apa ya, saya suka ditanya juga, beneran nggak sih? Ya kalau niat sih benar. Tapi kan soal bagaimana mengaktualisasikan niat kan kita cukup paham ketika di KPU seni electionnya. Buat saya apa ya? Ini usia udah 46 tahun, sudah melewati hal-hal yang buat saya kan cukup drama juga dalam hidup saya. Buat saya sih padahal meyakini ya, kalau memang itu jalan kita dan Allah memberikan kesempatan kita untuk memberikan manfaat kepada masyarakat luas, akan terbuka. Iya. Jadi saya bukan tipikal orang yang begitu statement kemudian saya masuk partai ini partai itu, enggak. Itu berarti saya tidak pernah di KPU kalau kayak gitu. Betul. Ya kan? Biarkan prinsipnya takdir itu akan. Iya. Dan saya ingin yang terbaik dari Allah itu aja. Tapi ada yang Minang nggak sih Bu? Yang Minang. Gimana? Petunjuk dong. Ya kan barangkali gitu. Secara kan ini sih ya sedikit melenceng lah mungkin. Saya juga sering ngobrol-ngobrol dengan ya teman-teman ngopi lah gitu. Yeah. Emang nama Bu Eni sempat muncul. Untuk eksekutif 24 nih. Karena mungkin orang sering lihat, terus ya mengenal juga ketika di KPU. Terus kan di media sosial juga eksis. Dan sampai dress code anak-anak tahu gitu. Saya juga kok merhatikan sampai ke situ gitu. Kayaknya mungkin ini jadi daya tarik tersendiri lah, khususnya dari kaum perempuan. Ya memang ada pertanyaan-pertanyaan yang sama dengan saya tadi sampaikan. Ini maju nggak sih kira-kira gitu? Ya entah itu legislatif ataupun eksekutif. Makanya saya nanya nih, ada nggak sih Bu yang Minang setelah beres dari KPU gitu? Ya kalau mengajak bergabung sih banyak ini. Gitu ya. Ayo ya gitunya. Tapi saya tipikal yang tidak terburu-buru untuk mengambil keputusan apalagi ini hal yang besar. Bergabung di partai itu insya Allah bukan hal yang sulit. Betul. Saat sekarang saya bilang bergabung, saat itu juga kan keluar KTA.
Langsung, iya. Kartu tanda anggota. Tapi saya bukan tipikal begitu. Karena saya pernah berkesempatan belajar tentang politik kan di KPU, tentang seni-seni kontestasi, seni-seni pencalonan, kandidasi. Kan kita pernah belajar di sana. Iya. Ya. Kan sekarang mah tinggal keputusan kalau betul serius, indikatornya apa. Buat saya statement itu sudah serius, tapi soal mengaktualisasikan statement itu buat saya tidak mau Gegabah ya. gegabah, nggak mau. Betul. Gitu kan. Bagi politik itu kan sangat dinamis. Mungkin saat ini saya diberikan kesempatan untuk mencurahkan pemikiran, tenaga, waktu dan sebagainya, membangun daerah lewat BUMD. Persoalan 2024 seperti apa? Nanti tinggal dilihat aja di tahapan pencalonan ada buahnya atau enggak gitu. Ya kan? Kan pencalonan hanya 3 hari nih. Iya. Ya. Mau siapa nih? Ya. Tahapan pencalonan 3 hari. Dalam 3 hari masa pencalonan di 2024 ada buahnya atau enggak? Kalau enggak ada, mungkin memang saya benar-benar memperhitungkan dengan cermat. Iya. Masih banyak tokoh-tokoh yang saya kira di Kabupaten Kuningan yang mungkin punya motivasi yang sama untuk membangun daerah. Tapi persoalan nanti yang mendaftar siapa kan kita nggak tahu. Nah, tapi ya potensi itu adalah tetap ya Bu ya. Masih ada peluang lah. Ya. Yang terbaik lah. Yang terbaik untuk daerah kita. Siap. Daerah berarti kita. Ini terakhir Ibu. Udah terakhir ya? Iya. Baru jam berapa? Wah, setengah berarti 7. sekarang balikan saya nanya ya. Boleh. Ibu mau nanya apa ke saya? Oke. Lanjut gimana? Jangka terdekat ini Bu dengan Perumda Aneka Usaha, apa nih yang jadi prioritas Ibu dengan ini ke depan? Amanah saya di Perumda itu 5 tahun. 5 tahun. Waktu saya bergabung, saya pelajari berita, media monitoringnya saya pelajari ya, dari berbagai media di lokal kita tentang perusahaan ini. Saya pelajari medianya, karena waktu itu kan nggak tahu juga yang di Perumda itu siapa aja gitu ya. Begitu saya bergabung, sudah dilantik oleh Pak Bupati saat itu, saya menyimak itu kan sedang mencerna data. Iya. Bu, ada masalah ini, semuanya residu masalah. Oke, kita hadapi gitu ya. Kita pecahkan bersama. Masalahnya apa? Oke, kita ngambil keputusan dengan banyak. Setahun ini buat saya prioritas adalah menyehatkan perusahaan, menyehatkan sisi keuangannya, menyehatkan semangat teman-teman, dan saya merasa bersyukur berada di tengah teman-teman yang semuanya masih muda. Anak-anak muda yang punya pengalaman yang lama di perusahaan itu. Ya, saya tinggal menempatkan diri. Betul, secara jabatan saya direktur, tapi saya menempatkan jiwa saya sebagai fasilitator perubahan, agents of change di perusahaan itu. Mimpinya adalah menjadi pemimpin pasar di industri pariwisata. Kita fokus di pariwisata. Yang kedua, kita ingin menjadi masuk dalam kategori 100 BUMD terbaik di Indonesia. Harus ada visi itu. Betul. Dan 5 tahun ke depan, setiap tahun ada tema-temanya. Tahun ini apa, konsolidasi perusahaan tahun ini. Oleh karena itu, karena temanya adalah konsolidasi, kita menyusun sistem. Mulai dari menetapkan visi, misi, struktur organisasi kita buat, kemudian menyusun standard operating procedure, menyusun key performance indicator dan sebagainya. Itu sistem semua. Sistem pola kerja saya yang saya lakukan ya di kantor dan ikrah ke lapangan. Nice. Ya kan, kantor, lapangan, kantor. Asik sih kerjanya sekarang. Ya di kantor jenuh, ke lapangan. Dan lapangannya adalah ada Dharma, Cipani, aduh. Ya. Liburan ya Bu? Kayak liburan. Roadshow. Ya, every day is holiday ya. Tahun kedua ada fasenya apa lagi? Sampai tahun kelima kita ada fase ekspansi dan sebagainya. Ada tiap tahun ada sekali prioritas. Ya, doakan aja mudah-mudahan perusahaan ini cepat pulih. Amin.
memberikan manfaat secara bertahap kepada pemegang sahamnya adalah kan pemerintah Kabupaten Kuningan. PAD, saya kira PAD itu soal waktu lah. Ya kan, prioritas hari ini saya selain soal menyehatkan juga saya harus memastikan kesejahteraan karyawan itu terjamin, gajinya dan seterusnya itu dulu. Ya karena soal PAD itu kan soal ketika kita laba. Ya kan, laba dan atas arahan kuasa pemilik modal nih mau seperti apa labanya, apakah untuk penataan atau mau coba kontribusi. Sampai hari ini saya belum bisa melihat ke arah sana. Karena bagi saya pilihannya dua, antara PAD atau karyawan nangis. Dan itu berat. Humanisme itu yang paling saya kedepankan. Ya, mudah-mudahan di waktu yang tepat PAD yang bisa kita kontribusikan bisa kita dorong di waktu yang tepat hari ini. Ya, dan saya kira Pak Bupati sangat memahami itu. Dan harus saya sampaikan kepada publik, pilihan saya adalah humanisme sekarang. Mereka punya keluarga, anak, istri, orang tua, kerabat semua. Gak ingin saya mereka menangis karena persoalan kesehatan. Dan itulah yang saya suka dari kepemimpinan perempuan, Bu. Gaji bos, jangan telat. Ya benar-benar. Gajian emang nggak? Saya suka nanya gitu deh. THR emang nggak gitu? Tapi itu juga yang saya dorong. Ayo kita harus kerja. Kita kan entrepreneur kan jatuhnya. Nggak ada yang menggaji kita selain dari kita. Kalau kita malas-malasan, siapa yang mau gaji kita? Itu yang kita ada nilai-nilai perusahaan, ada struggle, berjuang supaya pendapatan perusahaan aman, supaya gaji bapak ibu terbayar, kewajiban perusahaan terbayar. Dorong dulu terus struggle-nya. Saya nggak mau karyawan manja. Kalau yang gampang kan udah minjam ke bank, saya nggak mau juga. Sangat hati-hati dalam mengambil keputusan. Risiko kita ukur. Jangan sampai keputusan kita malah menimbulkan masalah. Saya kan ingin menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kayak slogan itu. Slogan itu. Prinsipnya kalau belum berprestasi jangan bikin masalah. Ya kan? Benar. Ini udah belum berprestasi bikin masalah. Udah kan ya. Baru udah ningkah Ibu ya. Udah dengan masalah. Prinsip saya terakhir saya sampaikan terakhir banget ya. Boleh saya sampaikan konsep kepemimpinan itu ya. Ada 5 level kepemimpinan. Pertama position. Posisi itu jabatan apa yang kita ambil hari ini. Apakah jabatan itu sudah memberikan karakter kita sebagai leader atau belum? Banyak yang punya jabatan tapi jabatannya tidak mempengaruhi orang lain. Kalau ucapan kita, instruksi kita didengar oleh orang lain, berarti kita punya potensi sebagai leader. Karena leadership is about power to influence others. Ya kan? Betul. Gitu. Yang kedua, relation. Bagaimana kita membangun hubungan yang baik di antara anggota organisasi. Kalau di dalamnya nggak nyaman, bagaimana kita bisa bicara tentang mimpi-mimpi perusahaan? Akur aja dulu nyaman. Nah, itu. Berikutnya adalah situasi yang nyaman, dorong untuk berprestasi, production. Ukuran prestasi salah satunya adalah PAD. Salah 2-nya banyak, salah 3-nya banyak. Berprestasi aja dulu. Kan itu nggak mungkin kita dorong berprestasi lamun urana parasnya. Betul. Ya kan? Betul. Jadi akur heula biar berprestasi. Mimpi kita apa nih? Ya kan? Yang keempat adalah people development. Di saat saya menjadi pimpinan hari ini, saya sudah menanamkan, memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk menjadi leader. People development adalah bicara leader, create leader. Leader yang berhasil itu bukan yang sibuk dengan dirinya, tapi dia sudah menyiapkan generasi berikutnya. Cara berpikir, cara mengambil keputusan, cara berjejaring, cara memperdulikan alam dan seterusnya. Leader, create leader. Udah berprestasi, udah siap nih regenerasi. Ya, regenerasi itu harus dengan cara kita, dengan contoh kita. Terakhir adalah pinnacle, puncak, reputasi. Reputasi itu saya sering bilang leadership with legacy. Kalau jadi pemimpin harus ninggalin legacy yang baik. Betul. Legacy itu yang akan diingat orang. Pepatah mengatakan harimau mati meninggalkan
Belangnya. belang. Gajah mati meninggalkan Gading. gading. Manusia mati meninggalkan apa? Amalan perbuatan. Amal perbuatan, Warisan. warisan, Iya. jejak kebermanfaatan. Saya berharap 5 tahun ke depan dalam masa jabatan saya di Perumda Nika Usaha Kuningan bisa sampai di tahapan tadi. Amin. Pinnacle. Karyawan yang punya semangat, punya percaya diri, sejahtera, kemudian perumdanya bermanfaat untuk masyarakat luas, untuk BUMDes, untuk desa setempat, untuk banyak pihak. PAD-nya naik. PAD itu hanya salah satu contoh legacy. Iya. Hanya salah satu contoh, bukan satu-satunya. Nah gitu ya. Jadi Betul. itu 5 tingkatan yang sekarang saya pegang di kantor. Dan itu yang sering saya sampaikan kepada teman-teman di kantor. Mari kita bergerak bersama, melangkah bersama, menapaki 5 tingkatan kepemimpinan. Bergerak terus, mudah-mudahan tercapai. Amin. Itu ya. Luar biasa. Aduh, tapi betul Bu, saya sepakat bahwa pemimpin yang baik tentu saja menghasilkan pemimpin yang selanjutnya. Betul. Atau bergenerasi. Karena ya mempertahankan lebih sulit daripada mencapai. Ya, betul. Ketika hari ini dengan prestasi yang banyak tapi ke depan tidak bisa dipertahankan atau meningkat, ya udah selesai gitu. Ya, oke. Aduh, ini sangat panjang dan mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi dengan topik yang mungkin lebih seru lagi ke depan. Siap. Segitu mungkin dari saya. Terima kasih. Luar biasa osnya nih. Ya, keren. Kurang lebih mohon maaf. Dan teman-teman juga keren. Siap kru nih, ada kru siapa nih? Ada Halid, ada Erlan, ada Teh Ayu, pokoknya GG semuanya lah. Ada Bukan aja ada narasumbernya. Pak Jaka, ya. Ada Bang Jack tuh di luar. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali. Onisa keren. Break down, we're alive, are we running circles, running around?